Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1, yaitu persamaan diferensial sederhana dan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Baik, kita langsung saja. Pada persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1 atau order 1 derajat 1, pertama yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial sederhana. Persamaan diferensial sederhana memiliki bentuk seperti ini. dy dx sama dengan fx. Maka solusinya adalah y sama dengan integral dari fx dx atau f besar X tambah C. Jadi ini mudah sekali ya. Kita hanya ingat tentang nanti integral, pemahaman integral waktu perkuliahan di kalkulus 2 ya. Atau bisa saja seperti ini. Kalau saya uraikan, dy dx itu sama dengan fx. Maka dy itu sama dengan fx dx. Nah, kalau kita integralkan keduanya, maka integral dy sama dengan integral fx dx ya. Maka ini integral dy adalah y tambah c1 sama dengan fx nya berarti f besar ya, hasil pengintegralannya, tambah c2 atau y sama dengan fx tambah C2 kurang C1 itu Y sama dengan Fx tambah C. Oke, nah jadi itu adalah hasil integralannya. Kita lihat contoh. Yang pertama, tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini ya. dy dx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x ditambah 5. Nah, kita bisa langsung saja di sini bahwa dy sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 dx ya. Atau kita bisa langsung menulis pengintegralan seperti itu. Y sama dengan integral 3x kuadrat kurang 2x ditambah 5 dx. Boleh langsung seperti itu. Jadi hasilnya adalah, ingat cara mengintegralkan ya. Saya tulis lengkap dulu ya. Jadi 3/3 x pangkat 3 kurang 2/2 x pangkat 2 tambah 5x ditambah c itu, atau x kuadrat x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Ini adalah y. Ini adalah dikatakan solusi dari persamaan diferensialnya ya. Ingat, ini adalah persamaan diferensialnya, PD nya. Kenapa disebut PD? Ingat kembali, karena persamaan ini memuat turunannya yaitu pangkat 1 atau y aksen. Bisa juga ditulis ini sebagai y aksen sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Boleh ditulis seperti itu. Yang penting persamaan ini memuat turunan ya. Turunannya mungkin bermacam-macam, bisa saja tingkat 1 order 1 derajat 1, tingkat 2 derajat 1 dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ya, misalkan kita ingin menggunakan aplikasi misalnya 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 ya. Kita boleh mencoba-coba ya dengan menggunakan aplikasi ini, namanya Maple. Tulis saja langsung y aksen sama dengan berapa tadi, 3x kuadrat kurang 2x tambah 5, 3x kuadrat kurangi 2x ditambah 5.
Oke, seperti itu. Maka bentuk persamaan diferensialnya akan seperti ini. Ya. ddx dari yx. Nah, ini sama saja ditulis dengan dy dx begitu. Sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Kita tinggal mencari, klik kanan kemudian solve DE ya. Solve DE differential equation. Jadi jawabannya untuk yx-nya kita mencari y dari persamaan diferensial tersebut. Kemudian solve dx, maka persamaan diferensial itu akan muncul solusi persamaan diferensialnya itu sama dengan ini kan. Nah, oke, selanjutnya yang D sama ya, silahkan dicoba ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal, tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Ya silahkan, nanti saya mungkin tidak menjelaskan semua, saya menjelaskannya beberapa saja mungkin ya. Oke, yang ini silahkan, ini gampang sekali, ini tinggal dikali-kalikan aja dulu ya, kemudian nanti dicari solusinya. Kalau ini yang nomor 2, ini dy dx yang kedua, dy dx itu sama dengan cosinus x dikali cosinus 3x ya, berarti kan y nya langsung saja integral cosinus x cosinus 3x dx. Nah, ini saya kira tidak bisa langsung kita integralkan, kita harus ubah dulu bentuknya ya, harus ubah bentuk. Nah, mungkin kita ingat untuk cosinus dikali cosinus itu ada rumus ini ya, cos A kali cos B itu sama dengan setengah dari cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Silahkan nanti dicek lagi karena rumus ini ada 4. Jadi kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini, sehingga ini jadi integral setengah kali cos 4x ditambah cosinus min 2x ya, karena x dikurangi 3x. Nah, seperti itu. Atau kita bisa keluarkan seperti ini, setengah integral dari cos 4x. Nah, untuk ini kita lihat cosinus negatif itu dia berada di kuadran 4 ya. Nah, di mana kuadran 4 itu cosinus adalah positif. Jadi kita bisa menulis sama dengan setengah integral cosinus 4x ditambah cosinus 2x dx. Nah, silahkan cek ini kuadran 4 contoh ya, cosinus min 30 itu kan sama dengan cosinus 30 karena ini di kuadran 4 cos positif. Silahkan gunakan kalkulator ya, cos min 30 sama nggak hasilnya dengan cos 30 gitu. Selanjutnya ya kita integralkan langsung, berarti setengah kali yang ini dapat berapa, 1/4. Ingat lagi cara mengintegralkan trigonometri, 1/4 sin 4x tambah 1/2 sin 2x ya tambah c, atau 1/8 dari sin 4x ditambah 1/4 dari sin 2x ditambah c. Nah, ini adalah solusinya. Oke. Nah, silahkan nanti dipelajari lagi, di sini ada beberapa ya, dipelajari lagi, ada integral cosinus, sinus dan lain sebagainya. Silahkan nanti dipelajari lagi. Selanjutnya kita coba yang mana ya, yang ini ada ini Oke, dy dx itu sama dengan e pangkat x dibagi 1 tambah e pangkat x ya.
Nah, ini juga sama, yaitu berarti integral dari e pangkat x 1 tambah e pangkat x dx. Kita ingat kembali pada turunan fungsi transenden ya. Jadi ini kalau kita lihat penyebut kalau diturunkan itu dia menjadi pembilang ya, coba saja ya. Misalkan u itu adalah 1 ditambah e pangkat x. Jadi kalau saya turunkan du dx, turunan 1 0, turunan e pangkat x itu tetap kan. Nah ingat, turunan e pangkat x itu adalah e pangkat x. Jadi dx dari e pangkat x itu e pangkat x. Berarti du nya itu sama dengan e pangkat x dx. Nah kita sudah dapat du, ini adalah du. Sehingga kalau saya tulis ulang, y itu sama dengan integral dari du kan per, nah ininya sendiri kan u ya, u. Nah sehingga ingat kembali integral dari 1 per u du 1 per x dx itu sama dengan ln x ditambah c kan. Berarti ini 1 per ln u ditambah c, atau u nya kita kembalikan lagi berarti ln u, berarti 1 tambah e pangkat x tambah c. Nah ini adalah solusinya ya, solusi dari dy dx sama dengan e pangkat x dibagi 1 tambah e pangkat x. Oke. Atau kalau misalkan sedikit ragu, boleh kita coba pakai ini di aksen sama dengan pembagian ya. Pembagian berarti kita gunakan yang ini, e pangkat x, lalu ini 1 ditambah e pangkat x. Oke, enter. Nah ini persamaannya, kita cek untuk solve dE dari x nya. Nah dia jawabannya begini ya, sama saja. Oke, saya kira sama saja. Kalau kita lihat tadi jawaban kita itu y itu sama dengan ln dari 1 tambah e pangkat x tambah c ya, tadi itu seperti itu. Nah kalau ini kan dibagi dengan ln e, dibagi dengan ln e, kita tahu kan ln e itu sama dengan 1. Ingat ya, ln e sama dengan 1. Oke. Kemudian silakan nanti sisanya kamu coba-coba ya. Ini saya kira sama seperti ini juga sama, ini bisa dimisalkan. Nah ini saya kira ini yang sedikit berbeda nih, ini yang sedikit berbeda yang nomor 6, dy dx sama dengan 1 per x kuadrat kurang r kuadrat. Nah kita lihat bentuk ini pada kalkulus 2 ya, rumus-rumus integral. Rumus-rumus integral itu, jadi y itu kan sama dengan integral 1 per x kuadrat kurang r kuadrat dx ya. Nah ingat bentuk 1 per itu kalau saya perlihatkan, saya keep dulu, ingat pada apa ya, rumus ini. Nah coba lihat rumus-rumus integral itu kan banyak ya. Nah kita nanti kamu cari sendirilah bagaimana ininya. Nah yang ini nih, jadi integral du per u kuadrat kurang a kuadrat itu sama dengan 1 per 2 a ln u kurang a dibagi u tambah a tambah c. Oke. Rumus ke-70. Jadi ya kita langsung saja, ini berarti
Nah, berarti sama dengan 1/2A, karena ini pakai R berarti 2R gitu, dikali ln dari X kurang R dibagi X tambah R tambah C. Nah, ini solusinya. Oke. Selanjutnya ada beberapa ya, ini belum, silahkan coba dan mungkin ada beberapa soal lagi selanjutnya. Oke, yang kedua adalah PD dengan variabel-variabel yang dapat dipisahkan. Oke, bentuk PD-nya, bentuk standar PD-nya seperti ini ya, mx, y dx. Jadi ini adalah kelompok dx ditambah n x, y dy, ini adalah kelompok dy, sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dx dx, dy dy, itu berarti sudah terpisah ya, itu berarti sudah terpisah. Kalau sudah terpisah seperti itu, maka untuk mencari solusinya ya kita tinggal integralkan saja kedua-duanya. Kita integralkan ya. Ya, selesai, berarti seperti itu. Jadi kita integralkan kedua-duanya. Kemudian yang kedua, apabila bentuknya belum terpisah. Misalkan ya, ini kan contoh. Ini kelompok dx ya, ini kelompok dy, tapi di dalam kelompok itu masih ada X. Ini di sini masih ada Y, jadi belum terpisah. Jadi supaya dapat dipisahkan ya kita kali silang saja, atau nanti dicari dengan seperti ini ya kan. Nah, dikali silang nantinya akan terpisah sendiri dx dy, kalau memang itu bisa dipisahkan. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dipisahkan, ya berarti ada metode lain gitu. Nah, ini khusus untuk satu PD yang bisa dipisahkan. Bagaimana setelah terpisah? Ya kita integralkan aja ya, kita integralkan saja. Oke ya, beberapa contoh ini misalkan nih. Yang A, sinus X dx ditambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kalau ini sudah terpisah kan, ini kelompok X, ini kelompok Y. Nah, ini sudah terpisah. Jadi kalau sudah terpisah seperti ini, ya udah solusinya tinggal integralkan saja. Sin X dx ditambah Y kuadrat dy sama dengan C ya, gitu. Jadi langsung kita integralkan. Oke, nah sama dengan C ya. Jadi udah langsung sama dengan integral sinus kan, negatif cosinus X kan. Yang ini integral ini 1/3 Y pangkat 3 dengan C. Ini solusinya. Bisa dibentuk seperti ini, bisa dibentuk supaya Y sama dengan, silahkan ya. Yang jelas ini sudah benar begitu. Kita menjawab seperti ini. Mau disederhanakan lagi lebih lanjut, silahkan saja. Oke, kemudian yang B ya, misalkan apa ini, XY kuadrat, XY kuadrat dx dikurang X kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, di sini ini kelompok dx masih ada Y. Nah, ini di kelompok dy masih ada X, jadi belum terpisah. Nah, kita pisahkan dulu ya, XY kuadrat dx sama dengan X kuadrat Y kuadrat dy kan. Nah, kita kali silang, ini kita bisa pindah ke sini, dx berarti X dx dibagi X kuadrat ya, sama dengan Y kuadrat dy dibagi dengan ini Y kuadrat. Maka ini 1/X dx, yang ini dy kan, Y kuadrat ya dy, berarti kan 1/X dx dikurang dy sama dengan 0. Sekarang sudah terpisah. Nah, kalau sudah terpisah, ini kelompok dx, ini kelompok dy, ya berarti udah solusinya berarti integral 1/X dx
dikurang integral dy sama dengan c, atau ln x dikurang y sama dengan c. Oke, ini solusinya. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Ini silahkan dicoba apakah sudah terpisah atau belum. Selanjutnya ada soal lagi. Oh, banyak. Tentukan solusi PD berikut. Apakah dapat dipisahkan? Ya, kita cek aja. XY kuadrat dx dikurang x kuadrat y kuadrat dy sama dengan 0. Ini jelas ini belum terpisah kan? Karena kelompok x masih ada y, kelompok dy masih ada x gitu. Sama seperti tadi kayaknya. Soal yang tadi bukan? XY kuadrat dx, oh yang tadi. Ini soal yang tadi berarti udah. Nah, selanjutnya lagi. Ini ada beberapa soal ya. Soal ini nih. Misalnya tentukan solusi PD berikut. Apakah sudah terpisah atau belum? Kita cek saja. dy dx sama dengan 4x tambah xy kuadrat dibagi y kurang x kuadrat y. Oke. Berarti kali silang dy dikali y kurang x kuadrat y sama dengan dx dikali 4x tambah xy pangkat 2. Oke, kali-kalikan semua y dy dikurang x kuadrat y dy sama dengan 4x dx ditambah xy kuadrat dx. Oke, kita kumpulkan atau ini bisa dikeluarkan. Kalau ini dikeluarkan berarti y dy ya, ini y dy berarti boleh dikeluarkan y dy. Y dy 1 kurang x kuadrat, yang ini berarti 4x dx, ini dx x jadi 4x x ya, berarti x dx. X dx berarti ini 4 tambah y kuadrat. Oke. Nah, berarti kita bisa uraikan ini ada y, ini ada x, berarti y dy bagi 4 tambah y kuadrat sama dengan x dx bagi 1 kurang x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kalau kita melihat dari definisi ini, kelompok pertama itu x, kelompok kedua y, berarti kita bisa tukar kan? Nah, ditukar. Berarti x dx per 1 kurang x kuadrat dikurang y dy per 4 tambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang sudah terpisah. Oke, selanjutnya ya, kalau sudah terpisah berarti solusinya tinggal diintegralkan. X dx dibagi 1 kurang x kuadrat dikurangi y dy dibagi 4 tambah y kuadrat sama dengan c. Nah, kita integralkan satu-satu saja ini. Ini dulu misalnya. Berapa itu? Berarti misalkan untuk integral ini ya, x per 1 kurang x kuadrat dx. Misal u-nya kan 1 kurang x kuadrat, berarti du-nya sama dengan min 2x dx. Ini maunya x dx berarti min du per 2 sama dengan x dx. Jadi soal ini bisa kita rubah menjadi integral min setengah dari integral du per u. Ya, itu ya. Jadi min setengah ln u. U-nya 1 kurang x kuadrat. Ini 1. Sekarang yang kedua, kita sini aja integral y dy per 4 tambah y kuadrat. Misal u-nya adalah 4 tambah
Y kuadrat, berarti DU nya sama dengan 2Y. Di sini Y DY, DU nya 2Y DY, berarti setengah DU sama dengan Y DY. Nah, sehingga soal ini bisa berubah menjadi setengah integral Y DU per U, atau setengah ln U 4 tambah Y kuadrat, 4 tambah Y kuadrat. Oke, sehingga solusinya adalah yang ini, berarti min setengah ln 1 kurang X kuadrat dikurangi ini setengah ln 4 tambah Y kuadrat tambah C, sama dengan C. Oke ya, silahkan nanti disederhanakan juga bisa, ini min setengahnya dikeluarkan, ln kan kalau ln tambah itu jadi kali, ln kurang jadi bagi kan. Sampai sini sudah dianggap betul ya. Oke, ada beberapa soal tambahan lainnya, silahkan dicoba-coba. Ini ya belum, ini coba. Kita cek dulu apa bisa dipisahkan atau tidak kan, begitu ya. Setelah itu kalau bisa dipisahkan ya uraikan saja. Oke, ada beberapa soal lagi, ternyata ini masih banyak. Nah, ini yang pertama, cari solusi PD berikut. Ini PD sederhana ya, ini kemudian yang ini. Oke. Nah, mungkin beberapa pembahasannya akan saya bahas di video selanjutnya ya. Yang jelas inti dari permasalahan kita ini adalah dua saja. Yang pertama persamaan diferensial sederhana, dan yang kedua adalah persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, gitu ya. Untuk bukan tugas ya, tetapi ini lebih kepada silahkan kamu mencoba-coba soal-soal berikut ya, soal ini yang ini di buku catatan masing-masing saja ya, tidak ditugaskan. Jadi untuk belajar silahkan, nanti kamu boleh dibantu dengan program Apple tadi, kalau ini jawabannya benar atau salah, hasil yang kita kerjakan itu. Jadi boleh menggunakan program Apple, silahkan download saja. Terus ini yang ini silahkan dikerjakan di buku catatan saja. Oke, baik, sepertinya pertemuan untuk kali ini sampai di situ dulu. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.